Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang materi zakat. Perkenalkan, anggotanya ada saya, Miftahul Rafa Ardianti Triadi. Saya Nabila Oktaviani. Saya Nayara Zafira. Saya Ratu Eka Lintang. Saya Salsabila. Hal-hal yang akan dibahas dalam presentasi ini adalah pertama, dalil perintah zakat, kemudian pengertian zakat yang meliputi zakat fitrah dan zakat mal, kemudian syarat dan rukun zakat fitrah dan zakat mal, hukum dan waktu zakat fitrah dan zakat mal, orang-orang yang menerima zakat dan niat zakat, tabel benda-benda yang harus dizakati, dan juga hikmah dan karakter dengan adanya ibadah zakat. Dalil-dalil zakat. Dalam Al-Quran, banyak sekali ayat menyebutkan tentang wajibnya keutamaan dan wajibnya zakat seperti berikut ini. Salah satunya ada surat At-Taubah ayat 103 yang artinya ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Terus surat lainnya ada surat Al-Baqarah ayat 43 yang artinya dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah beserta orang-orang yang ruku. Pengertian zakat. Kata zakat berasal dari bahasa Arab zakah atau yang artinya bersih, suci, subur, berkat, dan berkurang. Menurut istilah, zakat adalah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh umat muslim dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya sesuai dengan syarat yang ditetapkan. Pengertian zakat ditulis dalam surat Al-Baqarah ayat 43 yang artinya dan dirikanlah sholat, tunaikan zakat, dan rukulah beserta orang-orang yang ruku. Ayat di atas menjelaskan bahwa mereka yang beragama Islam lalu mengerjakan sholat secara benar dan menunaikan zakat, mereka termasuk dalam orang-orang yang ruku. Ayat ini tergolong sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Zakat dibagi menjadi dua, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah artinya zakat yang harus ditunaikan bagi seorang muzaki yang telah memiliki kemampuan untuk menunaikannya. Zakat fitrah adalah zakat wajib yang harus dikeluarkan sekali setahun, yaitu saat bulan Ramadan menjelang Idul Fitri. Pada prinsipnya, zakat fitrah haruslah dikeluarkan sebelum sholat Idul Fitri. Hal tersebut yang menjadikan pembeda zakat fitrah dengan zakat lainnya. Zakat fitrah berarti mensucikan harta, karena dalam setiap harta manusia ada sebagian hak orang lain. Oleh karenanya, tidak ada satu alasan pun bagi seorang hamba Allah yang beriman untuk tidak menunaikan zakat fitrah karena diwajibkan bagi setiap muslim, laki-laki maupun perempuan, orang yang merdeka atau budak, anak kecil atau orang dewasa. Ini perkara telah disepakati oleh para ulama. Zakat mal atau zakat harta. Menurut bahasa lugat, harta adalah segala sesuatu yang diinginkan sekali-sekali oleh manusia untuk memiliki, memanfaatkan, dan menyimpannya. Menurut syar'a, harta adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dalam kurung dikuasai dan dapat digunakan atau dimanfaatkan menurut gaibnya atau lazim. Sesuatu dapat disebut dengan mal atau harta apabila memenuhi dua syarat, yaitu yang pertama dapat dimiliki, disimpan, dihimpuni, dikuasai. Yang kedua dapat diambil manfaatnya sesuai dengan galibnya, misalnya rumah, mobil, ternak, hasil pertanian, uang, emas, dan perak, dan lain-lain. Kemudian syarat wajib zakat fitrah. Yang pertama, orang yang memberi zakat kepada orang lain
harus beragama Islam dan merdeka. Kemudian mereka menemui 2 waktu, yaitu di antara bulan Ramadan dan Syawal walaupun hanya sesaat untuk memberi zakat fitrah. Kemudian mereka masih mempunyai simpanan makanan yang lebih untuk dirinya sendiri dan keluarganya sampai pada waktu Hari Raya Idul Fitri dan malamnya. Kemudian, orang yang masih hidup sampai waktu terbenamnya matahari di waktu akhir Ramadan, termasuk bayi yang lahir, itu wajib memberi zakat fitrah. Adapun bayi yang dilahirkan pada waktu malam Idul Fitri sudah tidak terkena wajib zakat. Kemudian syarat wajib zakat mal. Orang tersebut harus beragama Islam dan merdeka. Kemudian, harta mereka sudah mencapai ukuran nisab tertentu, sudah mencapai 1 tahun untuk hasil pertanian, maka dikeluarkan setiap kali panen, dan harta mereka milik pribadi dan sudah melebihi kebutuhan pokok, semakin bertambah atau berkembang, dan terbebas dari hutang. Berikut ada rukun zakat fitrah dan zakat mal. Keduanya memiliki rukun yang sama. Yang pertama niat, dan akan dibahas di slide berikutnya. Kemudian ada muzaki, orang yang melakukan zakat. Ada mustahik, orang yang berhak menerima zakat yang akan dijelaskan lebih lanjut. Dan ada hal yang dizakatkan. Untuk zakat fitrah, maka berupa 3,5 liter atau 2,5 kg beras atau uang seharga beras tersebut. Untuk zakat mal, maka berupa 2,5% dari jumlah harta yang tersimpan selama 1 tahun, dan terdapat zakat lain berupa emas dan perak, piutang, uang kertas, cek, dan sejenisnya. Kemudian ada perhiasan, mas kawin, hasil pertanian, tabungan, investasi, dan barang temuan. Hukum zakat fitrah dan waktu pelaksanaannya. Untuk zakat fitrah, hukumnya adalah wajib bagi siapapun, baik laki-laki, perempuan, muda, tua, merdeka, atau sahaya. Bahkan seorang bayi yang lahirnya di malam terakhir bulan Ramadan pun juga sudah terkena hukum wajib. Untuk waktu pelaksanaannya dibagi menjadi beberapa waktu. Yang pertama mubah, diawali dari hari pertama hingga batas akhir bulan Ramadan. Waktu yang wajib, yaitu ketika sudah terbenam di akhir bulan Ramadan. Waktu afdol, ketika selesai melaksanakan sholat subuh sampai sebelum mengerjakan sholat Idul Fitri. Waktu makruh, yaitu sesudah melaksanakan sholat Idul Fitri, tetapi sebelum terbenamnya matahari pada waktu hari raya tersebut. Dan waktu yang haram yang mana pengeluarannya dilakukan setelah terbenamnya matahari pada hari raya. Untuk hukum zakat mal dan waktu pelaksanaannya, hukumnya itu fardu ain atau wajib bagi siapapun yang kekayaannya sudah mencapai ukuran 1 haul atau nisab. Dan waktu pelaksanaannya adalah apabila objek zakat tersebut sudah mencapai 1 tahun dan nisab tertentu. Apabila kedua syarat ini sudah tercapai, maka sudah memasuki waktu untuk membayarkan zakat mal atau zakat harta. Orang-orang yang menerima zakat terbagi menjadi 8 golongan, yaitu fakir adalah orang yang tak memiliki penghasilan sehingga jarang bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan baik. Yang kedua ada miskin, adalah orang yang memiliki harta namun hanya cukup untuk memenuhi makan. Yang ketiga ada amil, adalah orang yang mengurus zakat, mulai dari penerimaan zakat hingga menyalurkannya kepada orang yang membutuhkan. Yang keempat ada mualaf, orang yang semakin mantap meyakini Islam sebagai agamanya. Yang kelima ada rikob atau memerdekakan budak, untuk membayar atau menebus para budak agar mereka dimerdekakan. Yang keenam ada gorim, atau orang yang memiliki hutang, piutang. Orang yang memiliki hutang, namun orang-orang yang berhutang untuk kepentingan maksiat seperti judi dan berhutang demi memulai bisnis lalu bangkrut, hak mereka untuk mendapatkan zakat akan gugur. Yang ketujuh ada fisabilillah, adalah segala sesuatu yang bertujuan untuk kepentingan di jalan Allah. Misalnya pengembang pendidikan, dakwah, kesehatan, panti asuhan, madrasah diniyah, dan masih banyak lagi. Yang kedelapan ada ibnu sabil, disebut juga sebagai musafir. Niat-niat zakat. Yang pertama ada niat zakat mal. Saya niat mengeluarkan zakat mal dari diriku sendiri, fardu karena Allah Ta'ala. Yang kedua ada niat zakat fitrah untuk diri kita sendiri. Saya niat mengeluarkan zakat fitrah dari diriku sendiri, fardu karena Allah Ta'ala. Yang ketiga ada niat zakat fitrah sekaligus untuk diri sendiri dan keluarga.
Artinya, aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku dan seluruh orang yang nafkahnya menjadi tanggunganku fardu karena Allah Ta'ala. Selanjutnya ada benda yang harus dizakat. Jenis-jenis harta benda yang wajib dizakati pada zaman modern ini, sebagaimana disampaikan oleh Profesor Dr. Muhammad Yusuf Al-Qardawai dalam kitabnya Fikih Az-Zakat adalah sebagai berikut. 1. Ada az-zahab wa al-fiddah. Keterangannya emas dan perak, termasuk batu permata, intan, berlian, dan logam mulia. Kedua ada sarwah al-hayawaniyah, yaitu kekayaan berupa hewan. Keterangannya, hal ini tidak terbatas pada onta, sapi, dan kambing, tetapi meliputi seluruh hewan yang halal diternakan, termasuk ayam ternak, itik ternak, dan burung ternak yang diperdagangkan. 3. At-sarwah az-ziroiyah, kekayaan hasil pertanian. Hal ini tidak hanya terbatas pada padi, jagung, gandum, anggur, dan kurma saja, tetapi meliputi seluruh hasil pertanian yang bernilai ekonomis dan dapat diperdagangkan, seperti cengkeh, tebu, dan palawija. 4. Ada at-sarwah at-tijariyah, meliputi seluruh barang-barang yang sah dan dapat diperdagangkan. 5. Ada an-nuqud, mata uang atau uang kertas, seperti rupiah, ringgit, dolar, rial, dan dinar, termasuk uang simpanan, tabungan, deposito, dan surat-surat berharga. 6. Al-muntajat al-hayawiyah wa az-ziroiyah, merupakan barang yang diproduksi, dihasilkan oleh hewan atau dari tumbuh-tumbuhan. Contohnya seperti susu, madu, lebah, gula, dan 7. Ada at-sarwa al-madaniyah wal al-bahriyah, kekayaan yang berupa hasil pertambangan dan hasil laut, seperti minyak mineral, batu bara, ikan, dan tambak udang. 8. Ada al-mustagalat, kekayaan yang berupa hasil industri dan perusahaan, seperti industri mobil, properti, tekstil, garmen, industri pariwisata, penyewaan hotel, losmen, motel, rumah, ruko, dan sebagainya. 9. Ada qabs al-amal wa al-minha al-furah, merupakan gaji honorarium, upah, komisi, uang jasa, hadiah, dan sebagainya, atau lazim dikenal dengan zakat profesi. 10. Ada al-asam wa as-sanadat, saham dan promes atau surat perjanjian utang. Hikmah zakat. Hikmah zakat antara lain, 1. Mengurangi kesenjangan sosial. Yang kedua, pilar amal jama'i antara mereka yang berada dengan para mujahid dan dai yang berjuang dan berdakwah dalam rangka meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, membersihkan dan mengikis akhlak yang buruk. Yang keempat, alat pembersih harta dan penjagaan dari ketamakan. Yang kelima, ungkapan rasa syukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Yang keenam, untuk pengembang potensi umat. Yang ketujuh, dukungan moral kepada orang yang baru masuk Islam. Yang kedelapan, menambah pendapatan negara untuk proyek-proyek yang berguna bagi umat. Keutamaan zakat antara lain, 1. Zakat merupakan salah satu sifat orang-orang beriman yang berhak mendapatkan rahmat Allah. Yang kedua, Allah menumbuh kembangkan harta zakat bagi orang yang membayarnya. Yang ketiga, Allah melindungi orang yang membayar zakat dari panasnya hari kiamat. Yang keempat, zakat bisa menumbuh kembangkan harta dan membuka pintu-pintu rezeki bagi pelakunya. Yang kelima, zakat adalah sebab turunnya berbagai kebaikan. Yang keenam, zakat menghapuskan segala kesalahan dan dosa-dosa.
Yang ketujuh, zakat membuktikan kejujuran iman orang yang membayarkannya. Yang kedelapan, zakat mensucikan akhlak pembayarnya dan melapangkan dadanya. Yang kesembilan, zakat melindungi dan membentengi harta dari ambisi orang-orang miskin dan gangguan para penjahat. Yang kesepuluh, zakat adalah bantuan bagi orang-orang kafir dan yang membutuhkan. Yang 11, zakat adalah sumbangsih seorang muslim dalam menunaikan kewajiban sosialnya. Ke-12, zakat adalah bentuk mensyukuri nikmat harta dari Allah Subhanahu wa taala. Karakter dengan adanya zakat. Yang pertama, terbiasa membantu sesama. Manfaat zakat selanjutnya adalah menjadikan umat Islam sebagai salah satu keluarga besar yang saling membantu satu sama lain. Empati saat berzakat menimbulkan perasaan bahwa kita memiliki saudara sesama muslim yang harus diperlakukan dengan baik, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah 28 ayat 77. Dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Yang kedua, menghilangkan rasa iri dan prasangka. Beberapa orang memang memiliki nasib kurang beruntung dibandingkan yang lainnya, maka dari itu tidak ada salahnya jika kamu membantu mereka yang kurang beruntung. Mereka akan berpikir bahwa orang-orang yang memiliki kekayaan merupakan saudara yang mau membantu di masa yang sulit dan bukan orang yang sombong atau tidak peduli sekitar. Yang ketiga, mencegah kriminalitas. Manfaat zakat lainnya adalah ikut andil dalam mencegah kejahatan seperti perampokan atau pencurian. Jadi dengan berzakat, kamu bisa berkontribusi untuk mengurangi kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan dasar. Yang terakhir, merendahkan hati. Zakat merupakan kewajiban yang harus dilakukan, tetapi bukan secara terang-terangan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai hambanya yang berhati tinggi. Seperti apa yang difirmankan oleh Rasulullah SAW, amal yang diberikan secara rahasia dapat memadamkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Rasul At-Tirmizi dan Ibnu Hibban. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dalam presentasi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.